Oke teman-teman, selamat datang pada video pertama kita pada playlist Bisa Apa? Nah, pada playlist ini kita akan membahas terkait teknologi-teknologi dan kita ulas bisa apa sih teknologi tersebut. Nah, kali ini kita akan berfokus membahas terkait backend as a service, di mana backend as a service ini adalah sebuah teknologi ya teman-teman yang bisa kita gunakan dan memang sedang booming sekarang digunakan. Kenapa? Ya karena nantinya teman-teman dalam proses developing sebuah project ataupun program gitu ya, nggak perlu ribet lagi memikirkan terkait si back-end-nya, karena sudah di-handle oleh platform-platform yang sering menyediakannya. Nah, keuntungannya apa sih kita menggunakan si back-end as a service ini? Yang pertama adalah kita bisa berfokus terhadap proses core bisnisnya, kemudian juga bisa berfokus kepada sisi front-end-nya. Nah, untuk sisi back-end-nya ini, teman-teman nggak usah khawatir terkait database manajemennya, optimization, cloud storage, hosting, kemudian user authentication, verification, manajemen, ataupun integrasi. Karena semuanya sudah di-handle sama si back-end as a service di sini. Dan teman-teman juga jangan khawatir terkait infrastruktur manajemennya, scaling, data backup, maupun security-nya. Karena sudah komplit dan menjadi satu kesatuan di dalam si backend as a service. Nah, platform apa aja sih yang bisa kita gunakan sebagai backend as a service di sini? Mungkin yang paling terkenal di sini adalah si Firebase ya, teman-teman, dan paling banyak digunakan. Ini adalah produk backend as a service yang dikembangkan dan didevelop oleh si Google. Kemudian ada juga yang namanya adalah Supabase. Kalau kita baca nih dari tagline-nya, Supabase is an open source Firebase alternative gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini juga sebagai alternatif dari Firebase. Namun, kita kali ini atau pada sesi ini tidak akan berfokus membahas itu Firebase dan Supabase. Namun, kita akan membahas terkait sebuah produk backend as a service yang dikembangkan oleh Indonesia. Nah, Content base di sini adalah sebuah produk lokal ya teman-teman, tapi fitur-fiturnya tidak kalah dengan fitur-fitur yang ada di Firebase maupun di Supabase. Kalau kita lihat nih di bagian fitur sini ya, nantinya kita bisa lihat bahwasanya ada database to API, kemudian object storage, authentication, real time gitu ya. Atau teman-teman mau lebih jelasnya bisa baca nih di docs-nya yang nantinya akan bisa kita baca di bagian sini untuk di example ataupun di alternatif di sini ya, semua ada dijelaskan fitur-fiturnya. Mulai dari hostnya, kemudian di sini ada auto generate API-nya, kemudian host database, database migration, authentication, real time storage dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi teman-teman terus ikuti video ini dan nantinya akan banyak lagi pembahasan kita seputar content base dan bagaimana cara menggunakannya, bisa apa aja yang kita lakukan dengan si content base dan sebagainya macamnya. Jadi tetap standby dan terus pantengin video-video berikutnya.